Nah, kalau kita kembali ke Women's Tag Team dengan segala chaos yang terjadi di akhir Monday Night Raw kemarin, Women's Tag Team jadi rame banget sama kayak Men's Tag Team yang jadi chaos di SmackDown sebelumnya. Nah, mengingat ini mungkin permulaan menuju WrestleMania, selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lo dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Dan lo juga bisa dengerin WWE Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WIPodcast dan boleh di like, comment, share, dan repost. Dan juga jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita terbaru terkait dunia wrestling. Episode kali ini kita akan bahas tentang Monday Night Raw yang tidak terlalu banyak pertandingan, bahkan lebih banyak promo, tapi sangat banyak cerita yang dimulai dan kemungkinan besar akan menuju ke WrestleMania dan juga update dari The Last Time Is Now Tournament. Yang pertama adalah gelar World Tag Team Championship antara AJ Styles dan Dragon Lee melawan New Day. Ini akhirnya New Day mendapatkan kesempatan menantang AJ Styles dan Dragon Lee. Pertandingannya sangat cepat, dinamis sekali dan sangat seru. Diakhiri dengan sequence Dragon Lee pokoknya menghajar kayaknya Kofi Kingston di di tali, terus kemudian Kofi Kingstonnya agak lompat gitu, ditangkap sama AJ Styles, kemudian langsung Styles Clash ke Kofi Kingston dan akhirnya AJ Styles dan Dragon Lee mempertahankan gelar. Dan minggu depan di backstage AJ Styles dan Dragon Lee sempat mendatangi Adam Pearce. Dia bilang mereka happy bisa bertarung gitu ya, dan pengen lagi gitu. Dan akhirnya minggu depan kalau gua nggak salah kita akan lihat AJ Styles dan Dragon Lee melawan War Raiders. Gua rasa mungkin AJ Styles dan Dragon Lee reign-nya akan banyak kayak gitu, kayak mereka happy gitu, terus tiba-tiba ketemu satu tag team yang ternyata berhasil menjatuhkan mereka. Mungkin seperti itu ya. Kemudian kita ada update dari Judgment Day. Seperti yang kita tahu, Dominic Mysterio di Survivor Series kemarin berhasil menang dari John Cena dan berhasil merebut kembali Intercontinental Championship-nya dengan bantuan dari Liv Morgan yang baru saja kembali. Dan terus kemudian di Monday Night Raw kemarin Dominic Mysterio menyombongkan kemenangannya atas John Cena. Dan kemudian Liv Morgan juga muncul lagi dan mengklaim bahwa Judgment Day yang sudah kehilangan banyak gelar tag team, Women's Tag Teamnya hilang, Men's Tag Teamnya juga hilang, Intercontinental sempat hilang. Dia dengan kembalinya dia mengklaim bahwa Judgment Day kini akan kuat kembali. Terus sempat mengejutkan Dominic Mysterio dengan menamparnya sebelum akhirnya lompat ke pelukan Dominic Mysterio. Nah, ini di momen ini tuh ada yang nangkep ekspresinya Finn Balor, kaget tapi happy gitu. Waktu di Liv Morgan nampar Dominic Mysterio, karena mungkin di bayangannya si Finn jadi nih Liv Morgan meninggalkan Dominic Mysterio gitu, tapi ternyata lompat dan nggak jadi gitu. Ini kayaknya memperlihatkan walaupun sampai hari ini Finn Balor itu tone down ambisinya untuk ngebuang Dominic, tapi kelihatannya keinginannya itu masih ada gitu. Jadi ekspresi-ekspresi kecilnya ini masih teasing something menurut gua sih gitu. Nah, terus kemudian dari footage pembuka di awal episode sampai momen Judgment Day di ring ini, sebenarnya kelihatannya Liv Morgan masih nggak srek sama Roxanne Perez. Waktu di footage pembuka kedatangan mereka, Roxanne Perez tidak disalamin. Terus juga kemudian waktu di ring ini, Roxanne Perez juga tidak di-mention seperti yang lain lah gitu. Nah, terus kemudian
Liv Morgan juga di backstage muncul menyela interviewnya Stephanie Vaquer dan mengucapkan selamat atas kemenangannya Stephanie Vaquer gitu. Nah ini udah jelas teasing kalau Liv Morgan akan merebut Women's World Championship yang which is expected dan gue bisa bilang harapan banyak orang gitu ya. Dan gue bahkan pengennya sih Liv Morgan merebut itu sebelum dia harus ikut Royal Rumble atau Elimination Chamber gitu, biar ya di WrestleMania menghadapi lawan yang cukup prestisius lah gitu. Karena kalau Stephanie Vaquer gue ngerasa udah sejauh ini prestisnya nggak ada sih gitu. Nah kemudian stable lainnya atau faksi lainnya yang juga update di Monday Night Raw kemarin adalah The Vision, di mana The Vision berhasil memenangkan War Games di Survivor Series kemarin. Terus kemudian mereka datang, Paul Heyman berterima kasih pada beberapa nama lah, Brock Lesnar, Drew McIntyre, Bronson Reed, Logan Paul, dan WWE. Dan dengan mention ini dan juga kedatangan mereka as The Vision, mungkinnya kita bisa lihat secara official bahwa Logan Paul memang jadi anggota The Vision. Nah terus kemudian pertanyaannya adalah Brock Lesnar malah nggak muncul gitu sebagai anggota The Vision. Terus kemudian mereka juga mengumumkan bahwa CM Punk akan menghadapi Bron Breakker untuk World Heavyweight Championship di Raw Netflix Anniversary di 5 Januari tahun depan. Ini triggernya sebenarnya di awal segmen atau di awal episode, Paul Heyman dan Bron Breakker itu sempat bertemu dengan Adam Pearce. Adam Pearce minta konfirmasi tentang marksman atau orang bertopeng yang membantu mereka di War Games kemarin, tapi Paul Heyman dan Bron Breakker tentunya mengelak bahwa mereka tidak tahu itu siapa. Terus kemudian Paul Heyman dan Bron Breakker malah bawa meeting minta untuk kayaknya kesempatan untuk Bron Breakker, dan akhirnya terjadi official nanti di 5 Januari 2026. Nah terus kemudian Breakker juga memotong atau mengambil alih mic di ringside dengan promo yang sangat keras, menyebut CM Punk sebagai soft ass bitch dan berniat menghancurkan karirnya. Ini adalah promo yang sangat-sangat kuat sekali, promo yang sangat-sangat membara, sangat-sangat baik dari Bron Breakker. Dan gue bisa lihat aura kepemimpinannya Bron Breakker untuk The Vision ini jelas lebih masuk akal dibanding Brock Lesnar. Dan gue ngelihatnya sih kayaknya Brock Lesnar jadi kayak secret weaponnya The Vision sih gitu. Nah ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kita tahu Brock Lesnar di advertise untuk WrestleMania 42, sementara sepertinya Brock Lesnar bukan pemimpin The Vision, which is dia berarti bukan main superstar lah di WWE untuk saat ini gitu. Nah terus pertanyaan besar, Brock Lesnar akan ngapain di WrestleMania 42? Banyak yang memprediksi WrestleMania itu nanti akan terjadi Cody Rhodes versus Roman Reigns untuk Undisputed WWE Championship, kemudian Bron Breakker versus CM Punk untuk World Heavyweight Championship. Pertanyaan lagi kan, Brock Lesnar di mana gitu. Kemudian sebagai benang merah dari The Vision dan Judgment Day, sebenarnya ada segmen Rey Mysterio di interview dan dia akhirnya mendeklarasikan keinginannya mengejar gelar Intercontinental dari sang anak gitu. Biar humble down anaknya lah gitu. Kemudian Logan Paul muncul dan menantang Rey Mysterio gitu. Rey menampar Logan Paul dan kemudian dicegah dengan official. Menurut gua ini jadi, kalau untuk The Vision ini jadi sebuah tease di mana The Vision sangat possible mendominasi Raw dengan Bron Breakker menuju World Heavyweight Championship, Logan Paul menuju Intercontinental, kemudian Bronson Reed dengan makhluk bertopeng itu nanti akan ke tag team. Jika ini terpenuhi semua, maka The Vision benar-benar mendominasi WWE, mendominasi Raw. Sementara untuk The Judgment Day, Dominic Mysterio dan Rey Mysterio kita masih menunggu sih. Kalau gue sih masih menunggu
Battle of Mysterio. Bisa jadi di WrestleMania, bisa jadi sebelumnya. Tapi ya itu berarti Rey Mysterio akan bisa jadi salah satu next opponent untuk Dominic gitu. Nah kemudian yang terakhir, sebelum gue masuk ke The Last Time Is Now Tournament, ada yang paling chaos, yaitu adalah divisi tag team wanita di Monday Night Raw kemarin. Di mana main event terjadi adalah Alexa Bliss dan Charlotte Flair melawan Io Sky dan Rhea Ripley. Ini adalah nama yang akhirnya diaminkan oleh Rhea Ripley dan Io Sky di ring. Triggernya sebenarnya ini terjadi ketika Rhea Ripley dan Io Sky membuka acara menuntut kesempatan untuk merebut gelar tag team setelah Kabuki Warriors, dikhianati Kabuki Warriors ya. Io Sky-nya dikhianati Kabuki Warriors. Kemudian Charlotte Flair dan Alexa Bliss muncul. Mereka juga menuntut rematch mereka terlebih dahulu sebelum Rhea Ripley dan Io Sky, sehingga terjadilah tantangan Rio versus Charlotte dan Alexa Bliss untuk membuktikan siapa yang paling berhak jadi number one contender untuk Kabuki Warriors untuk Women's Tag Team Championship. Pertandingannya berlangsung sangat intens, banyak near falls, sampai akhirnya Kabuki Warriors muncul dan menyerang semua sehingga pertandingan berakhir no contest. Nah terus kemudian chaos dengan 3 tag team, muncul lagi Bayley dan Lyra menyerang Kabuki Warriors. Kemudian setelah itu muncul lagi Judgment Day wanita, yaitu Liv Morgan, Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez menyerbu ring sehingga ada 5 ya kira-kira, sampai akhirnya Raquel dan Roxanne yang berdiri terakhir memegang sabuk gelar tag team itu. Tapi kemudian sebenarnya yang menarik adalah Roxanne Perez melihat Liv Morgan naik ke ring juga, dia kasih beltnya itu ke Liv Morgan. Tapi kemudian Liv Morgan menyerahkan kembali ke Roxanne Perez sebagai tanda dukungan. Kita bisa baca itu sebagai tanda dukungan Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez untuk mengejar gelar tag team tanpa Liv Morgan gitu. Nah ini sangat-sangat tone down Roxanne Perez akan betraying Liv Morgan. Sebelum momen terakhir ini, sampai yang momen tadi Judgment Day di ring, gue masih bisa lihat kemungkinan Roxanne Perez akan betraying Liv Morgan dengan segala skenario yang pernah gue mention di episode sebelumnya. Tapi dengan momen ini bisa jadi Judgment Day itu hanya akan membuang Finn Balor, bisa jadi, dengan Dominic Mysterio dan Liv Morgan sebagai kepalanya. Which is menarik sekali karena bisa dibilang yang membangun Judgment Day setelah Edge, kemudian Damian Priest dan Rhea Ripley, ya Finn Balor gitu. Terus ternyata dia malah di throne dalam tanda kutip oleh Liv Morgan dan Dominic Mysterio. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ke Raquel Rodriguez. Apakah dia nggak jadi ngejar Women's World Championship karena kedatangan Liv Morgan? Kita belum lihat statement itu, belum dengar statement itu. Gua masih sebenarnya di posisi pengen banget lihat chaosnya Judgment Day, sehingga ya gue masih pengen skenario di episode kemarin terjadi gitu. Nah kalau kita kembali ke Women's Tag Team dengan segala chaos yang terjadi di akhir Monday Night Raw kemarin, Women's Tag Team jadi rame banget sama kayak Men's Tag Team yang jadi chaos di SmackDown sebelumnya. Nah mengingat ini mungkin permulaan menuju WrestleMania, gue rasa kita bisa expect kalau dari yang udah diiklankan itu, iklan untuk WrestleMania 42 itu, mungkin ada tease ke tag team juga. Kalau yang divisi wanita ya, divisi pria kan kemungkinan besar nggak ada karena cuma 4 di situ. Nah divisi wanita rame banget gitu, jadi bisa jadi sebenarnya ada tease tentang tag team juga di sana. Yang paling kuat yang muncul kedua membernya di iklan adalah Rhea Ripley dan Io Sky. Walaupun gue pribadi kayak masih nggak serak kalau mereka ada di divisi tag team, tapi mungkin kita lihat lah perkembangannya. Mereka emang chemistry-nya oke banget, tapi secara individualnya tuh terlalu kuat untuk
ada di tag team gitu sih sebenarnya. Jadi ya kita lihatlah perkembangan storyline-nya seperti apa. Kita tahu ada Charlotte Flair di iklan juga tapi nggak ada Alexa Bliss-nya. Nah, apakah ini jadi tag team yang seperti apalah gitu divisi wanita. Ini gue sih sampai saat ini tidak bisa membayangkan storyline-nya akan gimana. Bahkan siapa yang akan menantang Kabuki Warriors duluan, ditentukannya seperti apa, belum kebayang karena empat-empatnya, Alexa Bliss dan Charlotte Flair, Rhea Ripley dan Io Sky, Bayley dan Lyra Valkyria, kemudian Judgment Day, Raquel dan Roxanne Rodriguez, empat-empatnya punya kemenarikan masing-masing lah. Kemenarikan masing-masing dan sangat disayangkan kalau ada yang jadi jobber di antara empat ini gitu. Jadi ya kita tunggu perkembangan storyline untuk divisi tag team wanita. Nah kemudian mari kita berlanjut ke The Last Time Is Now Tournament semifinal. Nah yang pertama adalah main event Jey Uso melawan LA Knight, di mana pertandingan berlangsung ketat sekali, banyak near fall. Nah yang gue perhatiin adalah sebenarnya gelagatnya Jey Uso itu agak aneh. Dari sejak kayaknya dari awal episode, dari entrance-nya kayaknya agak aneh. Yang paling ketara sih di pertandingannya, gelagatnya, gesturnya itu aneh banget, kayak something wrong di mentalnya, di pikirannya gitu. Dan dari sini gue lihat LA Knight punya kesempatan. Dan benar, LA Knight akhirnya menang lewat roll up pin, crucifix pin yang tiba-tiba dan membuat Jay semakin kesal, semakin frustrasi, bahkan diperlihatkan bahwa dia merusak set, meninggalkan arena dengan marah-marah. Kemudian Jey Uso di backstage menolak diwawancara oleh Jackie Redman kalau gue nggak salah. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri terus, mengutip Roman Reigns yang bilang bahwa title lebih cocok di bahunya, bukan di bahunya Jey Uso. Ini gua rasa makin dekat Jey turn heel. Bahkan dari sini gua ngelihat menarik sekali nih Jey Uso kalau turn heel akan seperti apa. Mungkin di WrestleMania 42 dan akan membuat Roman Reigns gagal merebut Undisputed WWE Championship. Kemudian pertandingan semifinal lainnya adalah Gunther versus Solo Sikoa. Ini juga pertandingan yang kalau Jey Uso dan LA Knight itu menarik karena emosinya, Gunther dan Solo Sikoa ini menarik karena actionnya. Menarik sekali, fisik sekali dan sangat panjang. Bahkan setelah Tala Tonga yang menemani Solo Sikoa mengintervensi, kemudian melakukan low blow ke Gunther masih bisa berdiri dan akhirnya menang dengan powerbomb. Sehingga Gunther melaju ke semifinal dan akan melaju ke final dan akan menghadapi LA Knight minggu depan. Nah, ini keputusan yang sangat menarik dan membuat final The Last Time Is Now Tournament harusnya jadi menarik. Seperti yang kita tahu, Jey Uso sangat fans sudah muak banget lah dengan dia sebenarnya, ditambah yitnya lagunya diulang di tengah War Games itu udah bikin fans frustasi. Dan di sini sekarang Jey Uso yang frustasi karena tidak berhasil masuk ke final. Nah, keputusan Gunther melawan LA Knight ini sangat menarik karena Gunther tentu sudah bisa jika menang ditahbiskan jadi legend killer gitu, dan ini akan jadi persona yang sangat menarik untuk Gunther. Sementara LA Knight kalau menang melawan Gunther, ini akan jadi push yang juga sangat menarik, menaikkan pamornya bahwa dia tidak bisa diremehkan gitu. Walaupun kalau dengan begini paling mungkin Gunther yang akan menang. Tapi mengingat John Cena harus menang, buat gua sih harus menang di pertandingan terakhirnya, lebih make sense kalau LA Knight yang akan menghadapi John Cena di final, kemudian di final matchnya. Kemudian mungkin setelah pertandingan John Cena, Gunther dan LA Knight akan punya feud sendiri, yang nggak tahu juga sih ngincar apa gitu.
Itulah untuk episode kali ini, episode yang tidak terlalu banyak pertandingannya, tapi sangat banyak cerita yang bisa kita ikutin, terutama menuju WrestleMania 42. Cerita mana yang paling lu tunggu perkembangannya? Boleh share dan komen di episode kali ini. Jangan lupa WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify dan juga bisa dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast dan juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk saat ini gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.